Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Bagus Adi Hidayat menjelaskan proses mediasi antara Jerings dan Adam Denny dalam kasus pengancaman melalui media elektronik. Bagus mengatakan bahwa saat ini baik terlapor dan pelapor sudah bertemu untuk membahas permasalahan yang mereka hadapi. Polisi sebagai mediator berupaya untuk memediasi dalam konfrontasi antara Jerings dan Adam Denny. Selama kurang lebih 1 jam mediasi berjalan. Jerings dikabarkan juga sudah meminta maaf dan pelapor sudah menerima permohonan maaf tersebut. Atas dasar itu, polisi tidak melakukan penahanan kepada Jerings karena dianggap kooperatif dan menyadari kesalahan dalam perbuatannya. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com, ada Fandi Permana yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Fandi. Baik, selamat sore, Firda. Fandi, bisa jelaskan sejauh mana proses mediasi yang dilakukan kepolisian dalam penanganan kasus pengancaman melalui yang melibatkan Jerings dan juga Adam Denny? Ya, dapat kami laporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta bahwa proses mediasi antara pelapor dan juga terlapor dalam kasus pengancaman melalui media elektronik dengan tersangka Jerings Superman is Dead sudah dilakukan oleh Subdit Resmob 3 Polda Metro Jaya. Dalam proses mediasi tersebut, Kombes Pol Bagus Adi Hidayat menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kapolri mengenai penanganan kasus yang melibatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disebutkan juga oleh Bagus bahwa dalam proses mediasi tersebut bahwa Jerings mengakui bersalah atas perbuatannya dan juga telah meminta maaf terhadap selebgram Adam Denny, sehingga kasus tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak masing-masing. Sebelumnya juga diupayakan untuk mencapai restoratif justice, namun pihak Adam Denny bersikukuh untuk meneruskan kasus tersebut dalam ranah pidana, sehingga mediasi tersebut saat ini bisa dibilang belum membuahkan hasil dan proses hukum masih tetap berjalan. Fandi, kemudian langkah apa yang telah dilakukan kepolisian kepada pihak Jerings dan Adam Denny dalam upaya mencapai restoratif justice? Disebutkan juga oleh Kombes Pol Bagus Adi Hidayat bahwa dalam penanganan kasus ini polisi tidak bisa mengintervensi proses hukum dan juga akan melengkapi berkas-berkas kasus tersebut untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Namun tadi saya sempat mewawancara juga kuasa hukum dari Jerings, I Gede Manik Yogiarta, bahwa pihaknya atau kliennya tetap menyerahkan kasus ini dalam penyidik Polda Metro Jaya, dan disebutkan juga dimungkinkan akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka Jerings. Fandi, bagaimana tanggapan dari pihak Jerings dan Adam Denny sendiri dalam upaya mediasi tersebut? Kuasa hukum Adam Denny, Maci Ahmad, menyebutkan bahwa langkah mediasi sudah dilakukan dan berharap bahwa pihak Jerings pada awalnya diharapkan bisa membuat permohonan maaf terhadap publik, namun langkah itu tidak bisa ditepati oleh pihak Jerings, maka Adam Denny dalam hal ini bersikukuh untuk meneruskan kasus itu dalam ranah pidana, sehingga pemeriksaan lanjutan terhadap Jerings yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Bagus Adi Hidayat. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dia mau dimanapun, tapi ketika dibutuhkan oleh penyidik, ya dihadirkan. Dan itu terjadwal, jadi nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah ketika dia harus pulang pergi balik Jakarta. Di samping yang tadi alasan objektif, alasan subjektif, kalau kita pakai undang-undang ITE di dalam surat edarannya, di dalam surat edaran Kapolri itu disebutkan begini, ketika dia menyadari kesalahannya, terus kemudian dia mengaturkan menyadari kesalahan, kemudian meminta maaf, apakah itu diterima atau tidak, maka tidak perlu lagi dilakukan penanganan.
Gitu. Artinya banyak pertimbangan kenapa dari penyidik tidak dilakukan penahanan. Satu, alasan objektif subjektif yang tadi, dan yang ketiganya adalah melandasi surat edaran dari Kapolri. Yang salah satu poinnya menyebutkan kalau penanganan undang-undang ITE di mana para pihak atau si tersangka menyatakan mengerti kesalahannya dan kemudian memahami kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan, maka tidak perlu lagi dilakukan penahanan. Tetapi tidak berarti menghilangkan pidananya. Oleh karena itu berkas tetap jalan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.